Iya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Langsung saja Pak Prof, kami informasikan kepada Anda mungkin yang baru saja bergabung, narasumber kita sore hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Fahru Rozi Dahlan KHMA. Dan topik kita adalah hikmah mulia puasa Ramadan untuk manusia beriman. Pak Prof, silakan untuk memberikan pemaparan awal untuk topik kita hari ini. Silakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-7 ini kita bermuajahah, bertemu di acara yang mulia Muzakarah Ramadan sebagai rutinitas untuk memberikan edukasi literasi kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin muslimat. Tema yang kita akan diskusikan pada kesempatan ini adalah hikmah mulia puasa Ramadan bagi insan yang beriman. Saudara yang saya muliakan, sudah maklum kita, Allah SWT memberikan penjelasan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menjelaskan tentang hikmah mulia dari ibadah puasa. Pertama, Allah SWT menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kemuliaan, nida'ut tasyrif. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada dua kategori panggilan. Panggilan kemuliaan, keagungan dan penghormatan. Itu yang disebut dengan nida'ut tasyrif wat takrim wat ta'zim. Yang kedua adalah nida'ut taubih wa tazi', panggilan penghinaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali panggilan-panggilan yang menjurus pada penghinaan. Misalnya kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang berbuat zalim, itu dipanggil dengan panggilan kehinaan, penghinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman dipanggil dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kehormatan adalah panggilan iman. Artinya bahwa hanya orang yang beriman sajalah yang mampu dan segera menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ada munadi adalah Allah yang memanggil. Orang yang beriman adalah al-munada, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Al-iman itu adalah laqab atau gelar atau wajhun nida, atau yang dipanggil dalam konteks dia melaksanakan perintah adalah iman. Ini hikmah yang pertama adalah begitu kita akan melaksanakan ibadah puasa, Allah memberikan gelar kemuliaan, yaitu gelar keimanan. Kemudian yang kedua, hikmah mulia dari ibadah puasa Ramadan adalah bahwa annahu sababun limaghfiratiz zunubi wa takfiris sayyiat, bahwa puasa Ramadan itu menjadi sebab musabab terjadinya pengampunan noda dosa dan penghapusan kesalahan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, sembari mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Ini artinya bahwa hikmah yang tinggi terhadap ibadah puasa adalah pengampunan noda dan dosa. Dan itulah yang diharapkan oleh seluruh umat manusia, khususnya shaimin shaimat, adalah pengampunan dosa. Sebab kalau sudah pengampunan dosa, maka dia akan terhindar dari siksa api neraka dan tentu akan mendapatkan fasilitas surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah anna sawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyanin bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab. Hikmah yang berikutnya adalah bahwa pahala orang yang berpuasa itu tidak ada batasan waktu yang jelas, tidak ada bilangan atau tidak ada ketentuan yang jelas tentang pahala ibadah puasa itu. Bahkan diberikan pahala bagi orang yang berpuasa itu dengan tanpa bisa dikalkulasi, saking tinggi dan besarnya pahala ibadah puasa. Inilah di antara makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis kursi, ya, kullu amali bani adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah manusia itu diperuntukkan untuk dirinya masing-masing kecuali puasa. Saya yang punya otoritas untuk memberikan balasan dan pembalasan terhadap pahala puasa itu sendiri bagi yang melaksanakan. Ini artinya bahwa orang yang berpuasa tentu akan diberikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang setinggi-tingginya dan seagung-agungnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembelajaran yang konstruktif, pembelajaran yang mulia, edukasi yang mulia untuk kita bisa menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang berpuasa sesungguhnya adalah dia yashkurullah ta'ala min haitsu kaunihi ibadatan. Dia bersyukur kepada Allah bahwa dia mampu melaksanakan puasa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya hikmah aliyah, hikmah yang mulia yang Allah berikan kepada seluruh orang yang berpuasa adalah li'ajli ayyu'allimana syari'ul hakimu kaifa nuhafizu ala ada'il amanah wala nudhi'uha abadan wala nuparritu fiha. Bahwa puasa diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjaga, memelihara amanah. Bukankah puasa itu adalah amanah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah puasa itu mengajarkan kejujuran? Bahwa orang dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dia berpuasa, menahan lapar dan haus dan dahaga. Itu tidak kelihatan ibadah itu. Yang tahu hanyalah hamba yang melaksanakan puasa dengan Allah SWT. Selama melaksanakan puasa sesungguhnya pembelajaran atas diri kita untuk menjaga amanah, komitmen kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sekaligus pembelajaran konstruktif untuk menjaga amanah dan tanggung jawab. Itu hikmah mulia yang Allah berikan kepada kita dalam pembelajaran puasa Ramadan. Berikutnya bahwa puasa Ramadan mengajarkan kepada kita annal bahima wa hiya la hamma laha illa al-akla wa syarb wa ma fi hukmihima min tanawilil maladhi wa ma tasbu ilahi al-bahaim min ma'kalin wa masyrabin wa dengahin wa ghairi dzalik. Kalau puasa mengajarkan kita untuk bisa kita tidak sama dengan binatang. Bahwa binatang tidak bisa berpuasa, tapi manusia bisa menahan diri dari makan dan minum. Ini pembelajaran bahwa manusia diberikan derajat yang mulia di sisi Allah dengan ada syariah puasa sebagai pembeda bahwa orang yang berpuasa itu berbeda dengan binatang yang mereka hanya hidup untuk makan, hidup untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sementara kalau orang yang beriman dia makan untuk keperluan hidup beribadah sekaligus berpuasa untuk menahan hawa nafsu dan birahinya. Itu hikmah-hikmah yang mulia yang Allah ajarkan kepada kita sekalian. Intinya adalah ada hikmah ilahiyah. Di dalam puasa itu adalah hikmah ilahi, hikmah Allah yang maha agung, yang tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang merasakan hikmah Allah itu berupa perintah ibadah puasa. Kemudian ada hikmah insaniyah, bagaimana hikmah itu kembali kepada diri manusia. Di saat dia melaksanakan perintah Allah, dia merasakan kedekatan dirinya kepada Allah, merasakan bagaimana dia merasa al-itab, rasa kasihan, merasa empati, merasa empati sosial kepada orang-orang yang fakir miskin, yang tidak bisa merasakan kekenyangan atau makan atau rezeki yang banyak. Puasa mengajarkan yaitu kesalehan personal sekaligus kesalehan sosial.
Itulah ya hikmah-hikmah mulia yang Allah ajarkan di balik perintah ibadah puasa. Inti akhirnya adalah la'allakum tattaqun, akan menghadirkan insan-insan yang cemerlang, insan-insan yang ya smart secara spiritual, intelektual, sosial dan emosional. Itulah makna la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab.